Halo, apa kabar teman-teman? Di video kali ini kita akan membahas tentang otot-otot pada kepala dan leher manusia. Otot-otot pada kepala dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu mastikasi atau mengunyah dan ekspresi pada wajah. Perlu diketahui bahwa semua otot-otot di kepala diinervasi oleh nervus cranialis 7 atau nervus facialis. Otot mastikasi yang pertama adalah otot atau musculus temporalis. Otot ini berorigo pada fossa temporalis dan berinsersi pada ramus mandibularis, sehingga aksinya adalah mengangkat atau elevasi mandibula. Berikutnya kita punya musculus masseter yang berorigo pada arcus zygomaticus dan menempel di ramus mandibularis. Aksi otot ini sama dengan musculus temporalis. Otot mastikasi yang ketiga adalah musculus buccinator yang berperan membantu memadatkan makanan di mulut dan meneruskannya untuk ditelan. Otot ini berorigo pada os maxilla dan mandibula dan menempel pada fascia musculus orbicularis oris. Terdapat dua otot lagi yang punya peran dalam mastikasi, yaitu musculus pterygoid medialis dan musculus pterygoid lateralis. Tetapi keduanya tidak tampak pada model ini. Selanjutnya kita akan lihat otot-otot ekspresi. Yang pertama adalah venter frontalis dari musculus occipitofrontalis. Bagian ini berperan untuk mengangkat alis. Lalu modelnya saya posisikan seperti ini dan teman-teman bisa lihat di sini. Ada jaring penyambung yang disebut aponeurosis scalea. Bagian ini menyambungkan venter frontalis dengan venter occipitalis. Otot berikutnya adalah otot yang melingkari mata yang dinamakan musculus orbicularis oculi. Otot ini berperan saat mengedipkan mata. Sebenarnya di area ini, area masing-masing alis mata ada satu otot, yaitu musculus corrugator supercilii. Kontraksi ototnya akan menyebabkan ekspresi marah. Ada juga otot di area ini yang membuat tampak adanya lipatan kulit horizontal di pangkal hidung. Namanya musculus procerus. Kemudian di sini tampak sebuah otot yang dinamakan musculus levator labii superioris yang berfungsi untuk elevasi bibir atas. Di samping dari otot ini ada musculus zygomaticus minor yang berfungsi serupa, yaitu elevasi bibir atas. Musculus zygomaticus minor juga berfungsi membantu otot ini, yaitu otot atau musculus zygomaticus mayor. Musculus zygomaticus mayor berperan dalam ekspresi senyum, yaitu dengan menarik bibir ke atas dan ke belakang. Otot berikutnya ini yang muncul dari sudut bibir kita sebut sebagai musculus risorius. Kontraksi otot ini menyebabkan ekspresi kekecewaan. Kemudian kita lihat di sini ada musculus depressor anguli oris yang berfungsi menarik sudut bibir ke inferior. Berikutnya ada musculus depressor labii inferioris yang fungsinya menarik bibir bawah ke inferior. Kemudian ada musculus mentalis yang berfungsi menonjolkan bibir bawah sehingga menyebabkan ekspresi sedih. Otot berikutnya, otot yang mengelilingi bibir kita sebut sebagai musculus orbicularis oris yang fungsinya menutup mulut. Sekali lagi kita ulang menggunakan model yang lain. Ini venter frontalis dari musculus occipitofrontalis. Ini venter occipitalisnya. Lalu ini musculus orbicularis oculi. Ini musculus levator labii superioris. Ini musculus zygomaticus mayor. Kemudian musculus risorius. Ini musculus depressor anguli oris. Ini musculus depressor labii inferioris. Ini musculus mentalis. Dan ini musculus orbicularis oris. Sampai di sini sudah lumayan pusing. Mari kita lanjutkan. Berikutnya kita ke leher, yang jumlah ototnya ada lebih dari 15 buah. Pada model ini saya akan menunjukkan beberapa otot yang cukup penting untuk dipelajari. Kita mulai dengan otot yang besar ini, yaitu otot SCM atau musculus sternocleidomastoideus. Otot ini berorigo di dua tempat, yaitu di sternum, tepatnya di mandibulium sterni, dan di clavicula, tepatnya mulai dari 1/3 medial di sini. Titik insersi otot SCM ada di sini, di processus mastoideus. Fungsi otot ini adalah untuk fleksi leher dan sebagai otot bantu napas, khususnya saat inhalasi paksa. Selanjutnya kita putar dulu modelnya ke sisi samping sini untuk melihat sisi lateral leher.
Otot yang ditunjuk ini adalah musculus scalenus anterior, lalu musculus scalenus medius, dan musculus scalenus posterior. Fungsi ketiga otot ini sama dengan otot SCM. Kemudian kita ke otot-otot di leher posterior. Otot yang ditunjuk ini disebut musculus levator scapulae, yang seperti namanya fungsinya adalah mengelevasi skapula. Lalu ada musculus splenius capitis yang berfungsi ekstensi leher. Lalu di sini ada musculus semispinalis capitis yang juga berfungsi ekstensi leher. Lalu ada otot yang besar ini, yaitu musculus trapezius. Bisa dilihat bahwa otot ini tampak lebih superficial dibanding dengan otot-otot yang tadi kita sebutkan. Musculus trapezius selain berfungsi untuk ekstensi leher, juga memiliki fungsi lain, yaitu elevasi skapula. Selanjutnya kita posisikan modelnya seperti ini untuk melihat dari bawah dari otot-otot di pangkal leher. Di sini otot-ototnya dibagi dua kelompok, yaitu otot-otot di atas os hyoid atau suprahyoid dan di bawah os hyoid atau infrahyoid. Kemudian kelompok suprahyoid yang pertama kita ada musculus digastricus. Ada venter anterior di sini dan venter posteriornya di sini. Lalu di sini ada musculus mylohyoid dan ini adalah musculus geniohyoid. Kalau yang ini disebut dengan musculus stylohyoid. Otot-otot suprahyoid ini punya fungsi untuk elevasi osioid. Fungsi tambahan berupa depresi mandibula diperankan oleh venter anterior musculus digastricus. Berikutnya kita ke kelompok infrahyoid. Pertama ada musculus omohyoid. Ini bagian venter superiornya dan di sini venter inferiornya. Lalu di sini ada musculus sternohyoid. Di sampingnya ada musculus sternotiroid. Kontraksi otot-otot infrahyoid akan mendepresi osioid. Fungsi elevasi dan depresi osioid ini berhubungan dengan peran fonasi atau produksi suara. Demikian tentang otot-otot di kepala dan leher yang bisa teman-teman ketahui. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya!